Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fanya Putri Adelia, Hilanda Nurul, dan Anaf Elvina. Nah, di video ini saya akan menunjukkan cara melakukan analisis data lengkap di SPSS, mulai dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, sampai uji hipotesis. Nah, untuk yang pertama, yaitu kita langsung masuk ke SPSS. Nah, setelah kita masuk ke SPSS, kita pilih File, lalu pilih Data dari Excel. Kami di sini menggunakan data statistik kelompok akhir. Setelah itu, pilih bagian data. Kami menggunakan data tabulasi. Tabulasi ini berisi DAR sebagai variabel dependent dan NPM, ROE, ROA sebagai variabel independen. Selanjutnya tekan OK. Setelah itu tekan Open. Lalu bagian nomor, perusahaan, dan tahun kita jadikan tipe string. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis deskriptif. Analisis deskriptif, pertama kita melakukan analisis deskriptif untuk melihat ringkasan data. Di sini kita bisa lihat rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum setiap variabel. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, klik Analyze, selanjutnya Descriptive Statistik, selanjutnya Deskriptif. Lalu masukkan semua variabel yang ingin dianalisis ke variables. Klik Options, centang mainnya, lalu Deviation minimum maksimum, lalu klik OK. Centang Save Standard. Jadi ini output dari hasil analisis deskriptifnya ya. Nah, di situ langsung muncul untuk tabel analisis deskriptifnya. Kalian bisa lihat untuk DAR, NPM, ROE, ROA, dan untuk valid statistiknya. Lanjut, yang kedua yaitu kita lakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini biasanya dilakukan untuk regresi linear. Ada 4 uji, yang pertama normalitas, yang kedua multikoleniaritas, yang ketiga heteroskedastisitas, dan yang terakhir yaitu autokorelasi. Nah, jika data memenuhi keempat syarat ini, maka uji asumsi klasik dinyatakan lolos, sehingga model regresi linear bisa digunakan untuk analisis dan uji hipotesis. Sebelumnya, kita akan melakukan regresi untuk mengetahui 4 uji tersebut. Langkah yang dilakukan adalah yang pertama, kita klik Analyze, selanjutnya kita ke regresi, selanjutnya kita ke linear. Nah, di linear tadi kita letakkan variabel DAR ke kolom dependent dan letakkan variabel NPM, ROE, dan ROA ke kolom independen. Kemudian klik statistik, lalu centang collinearity diagnostic, centang Durbin-Watson, lalu klik continue. Kemudian klik plot, pindahkan spreadsheet ke kolom Y, dan pindahkan separate ke kolom X. Lalu centang histogram dan normal probability plot. Klik continue. Lalu klik save.
centang unstandardized bagian residual, lalu klik continue. Nah, ini merupakan hasil regresi pertama, kemudian lanjut untuk menguji. Nah, jadi ini merupakan hasil regresi pertama, kemudian kita lanjut untuk menguji. Yang pertama yang kita lakukan yaitu uji normalitas untuk memastikan residual atau selisih antara nilai observasi dan prediksi terdistribusi normal. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik legacy dialog, lalu pilih one sample KS, lalu isi kolom teks variabel list dengan unstandardized res 1 atau hasil regresi yang tadi, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Uji normalitasnya ini dikatakan normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansi kami 0,003 kurang dari 0,05, maka data tidak normal. Sehingga kami menggunakan metode Monte Carlo. Nah, metode ini langkah-langkahnya yaitu yang pertama klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu ke legacy dialogs, lalu one sample KS, lalu klik kolom teks variabel list berisi unstandardized res 1, tidak usah diubah. Lalu kemudian kita klik exact, lalu centang Monte Carlo, lalu klik continue dan OK. Nah, di sini hasil signifikannya 0,139, lebih besar dari 0,05. Maka uji normalitas pada data kami ini dapat dikatakan normal. Yang kedua yaitu kita lakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini dapat dilihat pada tabel koefisien, khususnya pada kolom tolerance dan VIF. Data dikatakan tidak mengalami multikolinearitas jika toleransinya lebih besar dari 0,10 dan VIF-nya kurang dari 10. Jika di salah satunya ada yang tidak memenuhi, maka data tersebut mengalami gejala multikolinearitas. Nah, dapat dilihat data kami ketiga variabelnya menghasilkan nilai toleransi lebih dari 0,10 dan VIF-nya kurang dari 10, maka ini memenuhi syarat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami gejala multikolinearitas dan bisa lanjut ke uji selanjutnya. Ketiga yaitu uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini dapat dilihat pada tabel summary, khususnya pada nilai Durbin-Watson. Data dikatakan tidak mengalami gejala autokorelasi jika memenuhi kriteria, yaitu DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurangi DU. Nilai DU diperoleh dari data tabel DW sesuai jumlah sampel dan variabel independen. Nah, di sini dapat dilihat nilai Durbin-Watson-nya sebesar 2035 dan nilai DU pada tabel DW sesuai dengan nilai sampel 60 dan variabel independennya 3 sebesar 1,6889. Maka dapat dirumuskan DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurangi DU sama dengan 1,6889 kurang dari 2035 kurang dari 4 dikurangi 1,8889. Nilai 4 dikurangi 1,6889 adalah 2,3111. Jadi dapat dikatakan bahwa ini telah sesuai dengan syarat uji autokorelasi, sehingga hasil autokorelasi dapat diterima dan dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya. Yang keempat yaitu kita lakukan uji
heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini dapat dilakukan menggunakan uji Gleiser atau uji Park. Nah, di sini kami menggunakan uji Gleiser. Data dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas jika nilai signifikannya pada hasil transformasi ABS di tabel coefficients lebih dari 0,05. Nah, langkah-langkah untuk transformasi ABS-nya yaitu yang pertama kita klik transform, lalu compute variable, lalu ke kolom target variable yang diisi dengan ABS res. Untuk kolom numeric expression diisi dengan cara klik all, pilih ABS, kita klik 2 kali, lalu isi tanda tanya dengan klik understand this res 1, kemudian tekan panah agar berpindah, lalu klik OK. Nah, selanjutnya yaitu klik analyze, lalu ke regresi, lalu ke linear, lalu keluarkan variabel DAR dari kolom dependent, kemudian masukkan variabel ABS res ke kolom dependent. Untuk ketentuan statistik, plots sama, jadi kita langsung klik OK. Nah, sekarang sudah dapat dilihat pada tabel coefficients, nilai signifikan kami menunjukkan bahwa terdapat satu variabel yaitu ROA dengan nilai 0,000, yang artinya variabel tersebut tidak memenuhi syarat uji heteroskedastisitas, sehingga kami akan melanjutkan pengujian menggunakan uji Park. Nah, uji Park ini dilakukan dengan cara mentransformasi data residual. Langkahnya yaitu dengan menghitung ln dari hasil res 1 pangkat 2 atau residual kuadrat. Kemudian mentransformasi seluruh variabel independen menggunakan ln. Hasil transformasi tersebut kemudian dianalisis kembali untuk melihat nilainya signifikansi pada tabel coefficients. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama klik transform, yang kedua compute variable, lalu kolom target variable diisi dengan nilai 2, lalu ke numerik. Nah, expression di sini dengan cara klik all, lalu pilih ln, kita klik 2 kali, lalu isi tanda tanya dengan klik understand dari res 1, kemudian tekan panah agar berpindah, lalu dikali, lalu klik res 1 lagi dengan cara yang sama. Kemudian ln kan semua variabel independen. Klik transform, lalu compute variable, lalu klik kolom target variable diisi dengan ln, lalu ditambahi dengan nama. Nah, variabel yang akan di ln kan di sini berarti ln npm, lalu klik numeric expression di sini dengan cara klik all, pilih ln, klik
2 kali, lalu isi tanda tanya dengan klik variabel npm, kemudian tekan panah agar berpindah. Nah, lakukan hal sama pada semua variabel independen. Setelah itu, klik Analyze, lalu ke regresi, lalu ke linear, lalu keluarkan variabel ABS-RES ada pada dependent, kemudian diisi dengan LNA 2. Lalu keluarkan semua variabel npm, ROE, dan ROA-nya pada independen, kemudian isi dengan hasil transform ln npm, ln ROE, dan ln ROA. Nah, di sini hasilnya dapat dilihat pada tabel coefficients. Nilai signifikansi untuk ketiga variabel menunjukkan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data lolos dari gejala heteroskedastisitas. Nah, keempat uji asumsi klasik yang telah dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolenialitas, dan uji autokorelasi, dan yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Seluruhnya telah lolos atau memenuhi kriteria, sehingga dengan demikian data dinyatakan layak untuk dilakukan uji hipotesis atau analisis regresi selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen npm, ROE, dan ROA terhadap variabel dependen DAR secara bersamaan. Analisis ini dapat dilihat pada tabel coefficients hasil regresi pertama. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. DAR sama dengan 0,055 ditambah 0,004 dari npm ditambah 0,002 ROE ditambah 0,323 ROA, yang artinya jika npm meningkat satu satuan maka DAR akan meningkat sebesar 0,004 dengan asumsi variabel lain tetap. Nah, sedangkan jika ROE meningkat satu satuan maka DAR akan meningkat sebesar 0,002. Jika ROA yang meningkat satu satuan, maka DAR akan meningkat sebesar 0,323. Dari ketiga variabel tersebut, ROA memiliki pengaruh paling besar terhadap DAR karena memiliki nilai koefisiensi tertinggi sebesar 0,323. Nah, yang keempat yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis ada 3, yaitu uji T, uji F, uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Pertama, uji T. Uji T ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel koefisien dari hasil regresi 1. Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, dapat dilihat dari data kami berdasarkan data tabel coefficients diketahui bahwa npm signifikannya yaitu 0,496 dan ROE-nya 0,248.
Nah, memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap DAR. Sedangkan ROA signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap DAR. Yang kedua yaitu uji F. Uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini dilihat pada tabel ANOVA bagian nilai sig. Kriterianya yaitu jika signya kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Nah, jika signya lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Nah, dapat kita lihat pada tabel ANOVA, nilai signifikansinya sebesar 0,000 sehingga lebih kecil dari 0,05. Yang artinya secara bersama-sama NPM, ROE, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap DAR. Yang ketiga yaitu uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai ini dapat dilihat pada tabel model sumari bagian R-square atau adjust R-square. Semakin besar nilai yang mendekati 1, maka semakin besar pula kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nah, karena penelitian kami menggunakan lebih dari 2 variabel independen, maka digunakan adjusted R-square. Nilainya sebesar 0,589 yang berarti bahwa variabel NPM, ROE, dan ROA-nya mampu menjelaskan perubahan DAR sebesar 58,9%. Sedangkan sisanya 41,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.